Hati-hati, inilah tempat-tempat favorit setan di tubuh manusia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman setia Muslim Tub yang semoga disayang Allah. Ternyata di tubuh manusia ada tempat-tempat yang disenangi setan. Di mana sajakah itu? Insyaallah video kali ini akan menjelaskan secara belak-belakan alias gamblang alias sejelas-jelasnya tempat-tempat tersebut. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya ya. Baiklah, sekarang akan dimulai penjelasannya. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Jadi teman setia Muslim Tub, setan itu bisa menyusup loh melalui aliran darahnya manusia. Dari aliran darah itulah setan berusaha memperdaya manusia. Untuk itu, kita jangan lupa selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar insya Allah kita terlindungi dari hal tersebut. Lalu kemudian, setan juga bisa masuk melalui lubang hidung manusia di saat manusia tidur. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua agar membasuh lubang hidung kita sebanyak 3 kali. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah satu di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan dan mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Jadi jangan lupa ya, pada saat kita bangun tidur, kita hirup air ke hidung lalu dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Agar insya Allah setan itu tidak bersarang di hidung kita pada saat kita bangun tidur. Dan ternyata setan juga senang loh berada di kuku-kuku manusia yang panjang kukunya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, potonglah atau perpendeklah kuku-kukumu. Sesungguhnya, setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Nah, sekarang yang kukunya panjang, jangan lupa dipotong ya. Agar insya Allah setan tidak bersarang di situ. Lalu, setan juga dapat masuk ke dalam mulut manusia di saat manusia menguap. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila seseorang dari kalian menguap, maka letakkanlah tangan pada mulutnya, tutuplah mulutnya, karena setan akan masuk bersama orang yang menguap, yang mulutnya tidak ditutup. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, menguap itu dari syaitan. Jika seseorang menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Bila orang yang menguap itu sampai mengeluarkan suara, maka setan akan tertawa karenanya. Jadi, jika menguap, jangan lupa ditutup atau ditahan semampunya ya. Selanjutnya, setan juga bisa bersembunyi di dalam lubang telinga manusia. Di saat manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Nah, itu berarti telinganya telah dikencingi oleh setan. Hal ini berdasarkan kisah dari Abdullah radhiyallahu anhu
bahwa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Dan ternyata setan juga bisa bersarang di pusar manusia. Kenapa bisa begitu? Karena setan menyukai tempat-tempat yang kotor. Dan banyak manusia yang tidak mau membersihkan pusarnya. Ada kisah tentang seseorang yang diruqyah. Ternyata kebanyakan jin dan setan bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Tapi bersihkannya itu jangan keras-keras ya. Tidak perlu dikorek-korek sampai sakit. Cukup menyekannya dengan lembut, dengan air atau dengan kapas ya. Dan selanjutnya, tempat yang disukai setan di tubuh kita adalah lubang kemaluan. Untuk itu, kita diperintahkan untuk membersihkan kemaluan kita agar insya Allah dapat terjaga, dapat terhindar dari tempat yang disukai syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman setia Muslim Tube penjelasan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di konten-konten bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.